Daerah pedesaan di Tuban masih mempunyai kepercayaan terhadap roh leluhur dan legenda mistis. Karena kepercayaan tersebut, lahirlah beberapa tradisi yang masih dilakukan hingga sekarang. Sandur di masa lalu sering dipentaskan sebagai wujud dan rasa syukur setelah panen dan dengan harapan panen pada masa yang akan datang akan terus melimpah. Dari anak kecil yang belum hitam jumlahnya 4, tapi dulunya itu ada anak 4 itu bermain-main di tengah latar. Jadinya ada salah satu orang tua ya saya dekati untuk menyelesaikan sandur. Jadi orang tua itu anak 4 itu ada yang sebagian jadi balong, ada balong petak, cawe tangsil. Itu namanya jadi sandu. Tapi setelah itu kemungkinan ada ya salah satu orang tua tadi namanya Germo. Nah Germo itu karena Germo itu seperti setelah sutradara membagi lakon, akhirnya anak 4 itu jadikan gini jadi sandur. Itu asal mulanya. Dalam pertunjukan tersebut terlihat beberapa elemen khas sandur seperti penampilan pemain dengan riasan mencolok dan pakaian yang tradisional, dialog jenaka antara para pemain yang menggunakan bahasa Jawa Ngoko dipenuhi sindiran dan kelakar khas masyarakat desa. Iringan musik gamelan mengiringi setiap adegan, menambah suasana hidup dan dinamis. Beberapa bagian menampilkan gerakan tarian dan akting yang menggambarkan cerita rakyat atau pesan sosial tertentu. Terlihat juga interaksi antara pemain dan penonton yang menunjukkan sifat pertunjukan sandur yang komunikatif dan cair. Secara keseluruhan, tradisi sandur bukan hanya sebuah tontonan, tetapi juga sarana penyampaian pesan, hiburan, dan pelestarian budaya lokal. Tata cara pelaksanaan itu setelah anak 4 itu sudah dikasih nama balong petak cawe tangsil itu tirakat sampai 7 hari ya sebelum sesaji. Jadi tiap malam itu juga 1 jam atau setengah jam itu sampai 7 hari berturut-turut, jangan sampai pekat. Jadi itu namanya gerakan itu pelaksanaan akan pelaksanaan. Setelah 7 hari itu akhirnya bisa ada alat saksi, itu sudah dimulai jadi sandur. Sampai sandur itu ada sesaji itu ada ya istilahnya ada kendi jebor, istilahnya alat dapur, dan sajinya itu ada tumpeng atau kupat lepat atau ketan kowo, cap bakal, yaitu namanya sajen barang banyak. Itu ya ada kentang 4, terus lontek di tengah, panjauri itu 1, itu bambu 2 untuk bandilan. Itu kalau barang loncor dan sebagainya, meja, kursi, itu yang barang banyak tentanya. Seperti ada irus, keyboard, pentol, lilir, kukusan dan sebagainya. Sebenarnya alat dapur. Asalnya itu kan bertutup setelah panen. Jadi sebelum ada kesenian lain itu sudah ada sandur.
Apa tujuannya? Itu ngibur orang tani setelah panen. Jadi syukuran sanduran. Coba, karena apa? Itu asli dari nenek moyang itu. Wonten perubahan nggih. Ada, jadi apa adanya. Latihan 7 hari itu tadi katanya kan berputar-putar gitu waktu pentas. Diharap apa Pertunjukan sandur di Tuban tumbuh sebagai seni kerakyatan yang memvisualisasikan makna simbolis siklus kehidupan manusia. Pertunjukan sandur memiliki beberapa pernokohan, diantaranya 1. Tokoh balong. Tokoh balong dalam pertunjukan tersebut digambarkan sebagai seorang duda kaya raya atau lelaki yang sudah dewasa. Hal tersebut diwujudkan dalam tata rias dan busana tokoh balong yang sesuai dengan karakter yang mulai dari kepala memakai kuluk atau teropong, di bagian wajah dirias dengan karakter laki-laki dan menggunakan aksesoris kacamata berwarna hitam. Di bagian dada terdapat kace, selempang yang menyilang, dan oto yang menggambarkan sifat manusia diwujudkan dalam 4 warna, yaitu merah yang melambangkan sifat pemarah, berani atau murka, putih yang melambangkan sifat kesatria, suci atau membela kebenaran, kuning yang melambangkan kejujuran, kemuliaan atau tanggung jawab, hitam yang melambangkan iri hati, dengki, dan keserakahan. Di bagian bahu terdapat aksesoris klat bahu, dan di pergelangan tangan terdapat plot deker. Di bagian pinggul ke bawah, tokoh balong menggunakan celana yang melambangkan balong yang berasal dari orang kaya dan terpandang. Tokoh-tokoh pendukung dalam pertunjukan sandur diantaranya adalah ada tukang kandut, tukang oncor, tukang umpat, tukang sajen, juru kunci, wak germo, tokoh lakon selingan, dan pemusik sandur yang disebut dengan panjaure atau panjak sorak. Panjaure berjumlah 40 orang, berpakaian serba hitam, terdiri dari 1 orang panjak kendang, 1 orang panjak gong atau bumbung atau bambu, dan lainnya disebut dengan panjaure atau panjak sorak. Pertunjukan sandur biasanya membawakan lakon cerita yang sering disebut selingan. Beberapa contoh judul selingan antaranya Waker dan Mantri Alas, Sambang Tegal, Wak Kaji Nyolong Celeng, Cino Dengklang, Manten-mantenan, dan lainnya. Struktur penyajian pertunjukan sandur menjadi 3 bagian utama, yaitu bagian awal, inti atau sanduran, dan akhir atau kalongking. Pada bagian awal menggambarkan tokoh-tokoh sandur, mulai dari orang biasa dirias untuk memasuki dunia sandur, digambarkan dari gambu kalangan, bendrong lugasan, menari tanpa riasan, bendrong paras tutup kudung hingga bendrong paras buka kudung, atau menari sudah rias tanpa penutup. Pada bagian inti terdapat 2 adegan, yaitu sindiran pertama dan sindiran kedua. Sindiran pertama menceritakan tokoh petak yang mencari pekerjaan di Wak Germo Tangsil, tapi akhirnya mendapatkan pekerjaan di Balong. Dan petak disuruh menggadaikan senapan atau bedil. Hasil gadai tersebut disimpan dan di sebagian digunakan untuk menampilkan sindir atau tayub. Adegan dilanjutkan ke banci endok, yaitu dilakukan 4 tokoh utama tersebut. Adegan ini diartikan sebagai berdiri di atas bumi atau permulaan makhluk hidup di bumi berawal dari lahir, kelahiran, tukul atau tumbuh, dan netes atau menetas. Sedangkan banci kendi
atau berdiri di atas tempat air minum yang bermakna mencari hati yang bersih atau pikiran yang jernih. Sindiran kedua menceritakan tentang tokoh petak dan balong yang sedang membuka lahan untuk pertanian hingga panen, dan diselingi cerita selingan atau lakon. Adegan dilanjutkan dengan Bancik Dengkul yang digambarkan tokoh cawi berdiri di atas lutut, yang menggambarkan kedudukan manusia yang sudah dewasa dan mempunyai pengalaman luas untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Adegan Bancik Pundak dilakukan oleh tokoh balong, cawi, dan petak yang berdiri di atas pundak Panjak Hore. Adegan ini merupakan simbol dari pencapaian spiritual tertinggi manusia. Tokoh Tangsil tidak mengikuti Bancik Pundak karena sebagai orang yang sudah tua, dia hanya bisa mendoakan. Setelah itu dilanjutkan dengan lakon atau selingan. Pada bagian akhir atau puncak pertunjukan sandur, yaitu kalongking. Pada bagian ini ada salah satu dari pemain sandur yang tidak disadarkan diri dan dibopong mengelilingi gagar mayang. Aksesoris tokoh sandur yang tidak disadarkan diri yaitu dilepas semuanya kecuali celana. Adegan dilanjutkan dengan salah satu tokoh tersebut diikat dan dimasukkan ke dalam kolong meja sesaji atau sajen yang ditutup dengan kain. Dalam waktu singkat, anak tersebut dapat melepaskan tali tersebut dan dibopong menuju tali yang tersambung di bambu untuk kalongkingan. Pada adegan kalongking, tokoh yang tidak disadarkan diri tersebut akan memanjat tali dan menari di atas sembari melambaikan kupat lepet ke arah penonton. Penonton yang mendapatkan kupat lepet dipercaya akan mendapatkan keberuntungan. Tata panggung dalam pertunjukan sandur menggunakan tanah lapang atau panggung arena yang disebut dengan kalangan, memiliki luas kurang lebih 6 x 6 meter dengan pembatas yang dibuat dari tiang bambu dan tali yang dihias dengan jamur. Pada sisi timur dan barat kalangan ditanam bambu kurang lebih 7-10 meter yang dihubungkan dengan tali dan dihias dengan kupat lepet. Di bagian tengah panggung terdapat kendang, gong, bumbung atau bambu, tali untuk kalongking, dan gagar mayang atau rontek yang dihias dengan bendera kertas sesuai dengan warna oto pada baju tokoh utama sandur dan 2 lampu yang untuk penerangan. Pada sisi timur kalangan terdapat meja untuk meletakkan cok bakal atau sesaji. Pada setiap sisi tiang kalangan terdapat sajen dan 3 kursi untuk tempat duduk tokoh cawi pojok timur, tangsil pojok selatan, balong pojok barat, dan tidak ada kursi pada pojok utara karena tokoh peta adalah seorang perantau.